Halo, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok kecil 3 dengan anggota Lupi Agustina Dewi, Wati Nurhayati, dan Ayi Yulianti. Kali ini kami akan membahas tentang Whole of Government era transformasi digital di Kabupaten Garut. Whole of Government merupakan upaya kolaboratif dan sinergitas instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Bagaimana penerapan WOG dalam pelayanan publik? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Praktik WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Penerapan WOG dalam pelayanan publik dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu 1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi kartu tanda penduduk, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi lainnya. 2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan yang lainnya. 3. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bagaimana pola WOG dalam pelayanan publik? Pola WOG dalam pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 pola pelayanan. Pertama, pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor lain. Kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan, sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izin. Ketiga, pola pelayanan satu pintu, yang merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan perlimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Contoh WOG dalam pelayanan publik di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut telah menerapkan prinsip digitalisasi WOG dalam pelayanan publiknya. Beberapa contohnya yaitu 1. Sijempol, sistem informasi jaringan elektronik melalui perizinan online diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online. Tujuannya adalah memudahkan masyarakat dalam hal pengajuan permohonan perizinan usahanya agar tidak perlu datang langsung ke DPMPT, cukup melalui jaringan internet. 2. Sijeruk, sistem informasi jejaring rujukan. Sistem informasi Sijeruk adalah program penyediaan ambulan gratis bagi para masyarakat yang memerlukan bantuan perawatan dan bantuan kegawat daruratan. Layanan ini gratis tanpa dipungut biaya. Layanan ini di bawah kendali UPTD Dinas Kesehatan. Nantinya, masyarakat yang membutuhkan bantuan ambulan tidak perlu susah lagi, cukup menghubungi call center 119. Mobil ini sudah dilengkapi peralatan medis yang memadai.
Tujuan dari peluncuran si jeruk ini untuk mengurangi angka kematian yang diakibatkan keterlambatan pertolongan pertama. 3. Layanan Pasti Oke. Layanan ini disediakan bagi warga Kabupaten Garut yang ingin mengurus dokumen kependudukan tanpa harus pergi ke Disduk Capil. Sejumlah pilihan layanan diantaranya pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat pindah, sinkronisasi data, perekaman EKTP, akta perkawinan, KTP elektronik, hingga kartu identitas anak. 4. Sikardu, Sistem Informasi Kebakaran Terpadu, adalah aplikasi sebagai fasilitas layanan paripurna dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut kepada segenap masyarakat di wilayah Kabupaten Garut. Harapannya, aplikasi ini dapat memberikan solusi tepat guna. Sistem ini juga mengatur informasi secara real-time informasi, sumber kebakaran, dan permasalahan kejadian pertolongan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran yang ada di lingkungan Kabupaten Garut, yang terpadu secara smart dan integrasi dengan Geographic Information System atau GIS untuk mendapatkan data dan informasi sebagai pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan solutif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.